Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, rizki, umur, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling mahal, sebagai nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islamlah nikmat-nikmat duniawi yang lainnya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat iman dan Islam, maka nikmat-nikmat duniawi yang lainnya hanya akan menjadi fitnah bagi pemiliknya, sebagaimana yang telah terjadi pada kaum-kaum yang terdahulu. Qarun diberikan nikmat dunia begitu, pangkat yang begitu tinggi, menjadi raja, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Akan tetapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam laut. Begitu pula Qarun, hartanya yang begitu banyak, bahkan kunci-kunci gudang harta Qarun harus dipikul oleh 7 bahkan sampai 10 lelaki yang kuat. Akan tetapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai dalam 1 malam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang mana mereka diberikan nikmat-nikmat duniawi akan tetapi tidak mau beriman, tidak mau mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut justru menghantarkannya kepada kehancuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita pergunakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam ini kita jaga sebaik-baiknya, dan nikmat-nikmat yang lain kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan tidak lupa pula pada kesempatan yang penuh berkah ini kami berwasiat kepada segenap jemaah kaum muslimin, terutama kepada diri pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa Allah akan memberikan akhir yang baik bagi orang yang bertakwa.
Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin," dan akhir yang baik itu hanyalah bagi orang yang bertakwa. Dan kalimat ini pula lah yang selalu dinasihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada pengikutnya ketika dikejar oleh Fir'aun, sementara di hadapannya ada lautan luas yang membentang. Nabi Musa tidak pernah tahu ketika Allah perintahkan pukulkan tongkat ke laut, maka laut akan terbelah menjadi jalan raya yang menjadikan keselamatan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah tahu bahwa akan ada banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Yang dia ketahui, Allah memerintahkannya bikin perahu di atas gunung dan lagi musim kemarau. Ini perintah yang tidak masuk akal kalau kita bilang masuk akal. Ya, tidak tinggal dekat laut dan musim kemarau bikin kapal. Tapi Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Ya, mau masuk akal tidak masuk akal, laksanakan perintah Allah. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik hanyalah bagi orang yang bertakwa. Dan begitu pula Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bahwa nanti ketika dia menyembelih Ismail anaknya akan digantikan dengan seekor kambing. Yang dia ketahui Allah memerintahkan sembelih anakmu, dia laksanakan. Itu adalah perintah Allah. Dan Allah kasih hadiah yang luar biasa. Allah selamatkan Ismail dan Allah ganti dengan seekor kambing. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dari beberapa kisah ini jemaah kaum muslimin, yakinlah kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang mulia. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hidup sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat ini menjadi peringatan telak bagi orang-orang yang tidak menjalani misi hidup dengan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata apa sih betul ini adalah kalimat istifham ingkari, kalimat tanya sebagai sanggahan. Janganlah kalian kira bahwa kami menciptakan kalian hanya secara main-main saja, dan sungguh keliru kalian jika menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang tidak akan membiarkan hambanya menghabiskan jangka umur lalu meninggal dan tidak dikembalikan, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyusraka sudah." Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Bahkan kelak, ya, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing terhadap apa yang telah ia perbuat ketika di dunia. Dan itu telah dicatat oleh malaikat dalam sebuah buku catatan yang super lengkap, rinci, tidak satu pun yang tercecer ataupun terlewatkan, yang kecil maupun yang besar. Baru setelah catatan amal itu dihadapkan kepada orang-orang, mereka baru kaget, baru sadar mereka. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat ke-49, "Wa wudi'al kitab," dan ketika catatan atau kitab tersebut diletakkan di hadapan mereka, "Fatarul mujrimina musfikina mimma fi," maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka berkata,
Ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini? Ya, la yughadiru shaghiratan wala kabirah, yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, melainkan dicatat semuanya. Wa wajadu ma'amilu hadirah, dan mereka juga menjumpai segala amal perbuatan yang mereka lakukan ada di sini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang telah kami sebutkan tadi, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang apabila syariat tidak dijadikan panduan di dalam berucap dan berbuat, maka ada dua kemungkinan jalan yang sama-sama sesat yang akan ditempuh oleh orang tersebut. Apakah langkah-langkah setan yang ia jadikan sebagai rute perjalanannya, ataukah hawa nafsu yang ia perturutkan? Kalau setan sudah jelas musuh. Kalau hawa nafsu, kata para ulama, condong kepada keburukan. Innan nafsa la'amratum bisu, sesungguhnya nafsu itu condong kepada keburukan. Dan pilihan inilah yang akan menentukan kebahagiaan seseorang di dunia dan akan mendapatkan balasan yang setimpal pula di akhirat kelak. Orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya di dunia sesuai dengan kehendak nafsunya, ia tidak akan pernah bertemu dengan kenikmatan yang ia cari. Diibaratkan oleh para ulama itu seperti orang yang minum air laut. Semakin ia minum, semakin haus ia rasakan. Makanya tidak heran kalau kita lihat orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu kok tidak pernah tidak pernah bosan-bosannya, seakan-akan ketagihan, ya, mencoba dan mencoba terus, ya, menjajal berbagai macam kemaksiatan, dan banyak di antara mereka yang berakhir dengan tragis sebelum mendapatkan apa yang mereka cari itu di dunia. Sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka memperturutkan segala keinginan hawa nafsunya tanpa peduli haram atau halalnya. Yang penting terpenuhi keinginannya. Maka di akhirat kelak tidak satu pun keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Sabah ayat ke-54, wa hina bainahum wa bainama yashtahun, dan diberi penghalang antara diri mereka dengan apa yang mereka inginkan. Jadi antara diri mereka dengan keinginan mereka itu diberi dinding penghalang. Jadi tidak akan mungkin dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan ayat ini ada sebuah kisah Abdullah bin Umar ketika meminum segelas air yang sejuk. Beberapa saat setelah beliau minum, beliau menangis. Dan ketika ditanyakan apa yang menyebabkan beliau menangis, beliau berkata, sungguh saya teringat dengan firman Allah, wa hila bainahum wa bainama yashtahun, dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Dan saya tahu betul, kata Abdullah bin Umar, yang paling diinginkan oleh penduduk neraka itu adalah air. Ternyata inilah membuat beliau menangis. Dan memang benar seperti apa yang dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa yang paling diinginkan oleh penduduk neraka itu adalah air untuk mendinginkan tenggorokan mereka dan menghilangkan rasa haus mereka. Bahkan mereka sampai merengek-rengek kepada penduduk surga, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 50, wa nada ashaban nari wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan berserulah penduduk neraka kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma', berilah kami sedikit air.
au mimma razaqakumullah, atau apapun yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang kafir. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak saja kandas apa yang mereka inginkan, bahkan sebaliknya mereka menginginkan air yang dingin lagi sejuk, justru yang diberikan air panas yang mendidih dan nanah yang berbau busuk. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat 24 sampai 25, la yaduruna fiha dardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Dan di dalam neraka mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapatkan minuman kecuali air yang mendidih dan nanah yang berbau busuk. Begitu pula ketika mereka hendak makan karena lapar. Bukan makanan yang mereka dapatkan, bukan makanan yang mengenyangkan atau menghilangkan rasa laparnya atau bahkan menggemukkan. Itu tidak ada di neraka. Yang ada yang mereka dapatkan adalah buah zakum, buah dari pohon berduri yang akan membakar tenggorokan dan menghancurkan usus mereka. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak mengherankan kalau penduduk neraka ingin minum, ingin makan, ya wajar, ya. Yang mengherankan sekaligus menggenaskan adalah mereka memohon, merengek-rengek agar dimatikan saja, agar dibunuh saja. Dan yang lebih tragisnya lagi, keinginan ini pun tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Zukhruf ayat ke-77. Wa nadau ya Malik. Mereka berseru, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Biarkanlah Rabb kamu membunuh kami saja. Apa jawaban malaikat Malik? Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian tetap di sini. Kalian kuat. Itu sedihnya luar biasa. Tidak satu pun keinginan mereka yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siksa mana yang lebih dahsyat dari kenyataan yang berkebalikan dengan keinginan. Bahkan ketika mereka menginginkan hal yang remeh sekalipun di akhirat, dijawab dengan siksa yang tiada terhenti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali pada khutbah yang kedua ini kami berwasiat kepada segala jamaah kaum muslimin, terutama pada diri pribadi, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan takwa ini sebagai bekal kita, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan merenungkan nasib para pendosa yang memperturutkan nafsu tersebut, semoga meningkatkan kesabaran kita untuk menahan keinginan syahwat dari yang haram. Meskipun begitu kuat desakan nafsu merajuk dan betapa gigih setan merayu, hanya butuh waktu yang singkat di dunia ini kalian hati sempurna. Sekitar 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sabar. Dan itu pun
Ada juga senangnya agak susah-susah terus. Orang bersenang-senang saja 40-50 tahun juga, tidak juga senang-senang terus, ada juga susahnya. Ya, cari uang dulu, baru bisa senang-senang. Ada juga susahnya, jadi tidak senang-senang terus. Padahal kesulitan yang mereka dapatkan di akhirat sungguh sangatlah besar, sungguh sangatlah berat. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi tidak sebanding, mau senang-senang 50 tahun juga tidak sebanding, seandainya dimasukkan ke dalam neraka satu hari saja. Ya, jadi itulah janji Allah bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dimasukkan ke dalam neraka. Dan janji Allah juga bagi orang-orang yang mampu menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, mampu bersabar, ya, maka Allah janjikan surga untuknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut akan kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Kalau sudah di dalam surga, segala keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat ayat 31, "Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Hanya modal keinginan saja sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ingin makan ayam, datang ayam yang sudah dimasak dan menunya luar biasa, ya. 100 menu ayam, 100 piring ayam, dari piring yang pertama sampai piring yang terakhir manusia sanggup memakannya dan nikmatnya sama. Tidak seperti di dunia, makan 1 ekor ayam saja sudah mabuk mungkin kita di dunia ini. Ya, itu kenikmatan surga. Begitu pula minumannya, 100 gelas minuman mampu kita habiskan. Minuman gelas yang pertama sampai gelas yang terakhir nikmatnya sama, tidak mabuk, tidak bosan, tidak enak. Seperti itulah kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga ini tidak ada yang mampu membayangkannya. Belum pernah dilihat oleh mata. Mungkin kita pernah melihat sesuatu yang indah. Kalau kenikmatan surga belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah sampai ke dalam khayalan seseorang sekalipun. Nikmatnya surga. Bahkan keinginan yang paling remeh juga di surga dikabulkan. Orang ingin punya anak di surga boleh, ya, melahirkannya, hamilnya, dan umur anaknya sesuai dengan yang mereka inginkan, sekejap tanpa rasa sakit. Begitu pula ketika seorang ingin bercocok tanam, kata Allah, bukankah semua buah-buahan surga sudah ada, pohon-pohon surga sudah ada? Kata orang tersebut, saya suka bercocok tanam, saya suka menanam pohon. Oh, kata Allah, silakan dikasih biji dan tumbuh dengan seketika sebesar gunung. Kata Allah, makanlah wahai anak Adam, hal tersebut tidak akan membuat kamu kenyang. Artinya di surga itu, kenikmatannya itu, ketika kita menikmatinya, dihilangkan kesusahan darinya. Setelah menikmatinya juga tidak akan ada susahnya, tidak ada bocor, sakit perut, tidak ada. Semuanya nikmat, masya Allah. Jamaah kaum muslimin rahmatullah, demikianlah berkah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita untuk mau bersabar kalian buatnya, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu kita yang memang condong kepada keburukan. Dan insya Allah janji Allah surga akan diberikan kepada kita. Jamaah kaum muslimin rahmatullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alal iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ibadana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.